kampung kecil pada abad ke-14. Raden Walang Sungsang yang bergelar Pangeran Cakrabuana ini membangun daerah tersebut dan mengubah namanya menjadi Caruban. Nama ini lambat laun berubah menjadi Cirebon. Di bawah kepemimpinan Pangeran Cakrabuana, Cirebon berkembang pesat menjadi tempat persinggahan pedagang karena lokasinya yang strategis, yakni berada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Banyak pedagang Islam dari Arab, Gujarat, dan Cina menetap di Cirebon. Islam pun berkembang di Cirebon. Suatu hari, Pangeran Cakrabuana dan Larasantang pergi menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanan, Larasantang menikah dengan Sultan Mesir, Syarif Abdillah bin Nurul Alim. Dari pernikahan ini lahir Syarif Hidayatullah pada 1448. Syarif Hidayatullah dibesarkan dengan ilmu agama Islam yang kuat. Dia pun dipercaya menyebarkan agama Islam di Cirebon dan Jawa Barat. Syarif Hidayatullah juga merupakan salah satu wali songo yang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Dia menikah dengan sepupunya, anak Pangeran Cakrabuana, yaitu Nyai Pakungwati. Sunan Gunung Jati mendapatkan izin dari Pangeran Cakrabuana untuk menghentikan upeti kepada kerajaan Pajajaran. Penghentian upeti ini sekaligus menjadi pertanda Cirebon melepaskan diri dari kerajaan Pajajaran. Sejak saat itu, Kesultanan Cirebon atau Kerajaan Cirebon resmi berdiri sebagai kerajaan atau wilayah yang merdeka. Sunan Gunung Jati pun menjadi raja pertama di Kerajaan Cirebon. Kehidupan politik Kerajaan Cirebon begitu sangat dihormati oleh Kerajaan Mataram Islam karena telah didirikan oleh salah seorang wali songo. Kerajaan Cirebon menjadi kerajaan yang berkembang dengan pesat, menjadi pusat penyiaran agama Islam di Jawa Barat dan sebagai pusat perdagangan di Jawa Barat. Kemudian, pada pemerintahan Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon ini tak berlangsung lama, disebabkan beliau telah lebih menekuni bidang keagamaan. Sesudah melakukan penyerahan tahta kerajaan kepada cucunya yang bernama yaitu Panembahan Ratu. Cirebon berasal dari kata caruban yang artinya campuran. Diperkirakan masyarakat Cirebon merupakan campuran dari kelompok pedagang pribumi dengan keluarga-keluarga Cina yang telah menganut Islam. Menurut sumber berita tertua tentang Cirebon, satu rombongan keluarga Cina telah mendarat dan menetap di Gresik. Seorang yang paling terkemuka adalah Cucu. Keluarga Cucu yang sudah menganut agama Islam kemudian mendapat kepercayaan dari pemerintah Demak untuk mendirikan perkampungan di daerah barat. Atas kesungguhan dan ketekunan mereka bekerja, maka berdirilah sebuah perkampungan yang disebut Cirebon. Setelah perjanjian 7 Januari 1681 antara Kerajaan Cirebon dan VOC, Keraton Cirebon semakin jauh dari kehidupan kelautan dan perdagangan karena VOC memegang hak monopoli atas beberapa jenis komoditas perdagangan dan pelabuhan. Keraton para keturunan Sunan Gunung Jati tetap dipertahankan di bawah kekuasaan dan pengaruh pemerintah Hindia Belanda. Kesultanan itu bahkan masih dipertahankan sampai sekarang. Meskipun tidak memiliki pemerintahan administratif, mereka tetap meneruskan tradisi Kesultanan Cirebon. Misalnya, melaksanakan Panjang Jimat, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan memelihara makam leluhurnya Sunan Gunung Jati.